Hai, nama saya Yuliana Setiawati. Di sini saya akan menjawab UTS Praktikum Sistem Basis Data R03. Untuk soal yang pertama, buatlah perbandingan di BMS minimal 3 di BMS, lalu sebutkan analisa perbandingannya. Di BMS sendiri itu merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user menurut CZ-DAT. Untuk database yang pertama yaitu MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DNMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Kelebihan MySQL antara lain free atau bebas download, yang kedua stabil dan tangguh, yang ketiga fleksibel dengan berbagai pemrograman, yang keempat security dengan baik, dan yang terakhir dukungan dari banyak komunitas. Yang kedua yaitu Oracle. Oracle sendiri didirikan pada tahun 1977 oleh 3 programmer, yaitu Bob Miner, Ed Oates, dan Larry Ellison yang menjabat sebagai CEO. Perusahaan ini berkonsentrasi pada pembuatan database server di mainframe. Oracle sendiri merupakan DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia. Namun banyak orang memiliki kesan yang negatif terhadap Oracle. Berikut kelebihan dan kekurangan Oracle. Kelebihan dan kekurangan Oracle. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan dan kondisi khusus yang dapat berubah-ubah. Sebagai contoh, organisasi yang besar membutuhkan server yang terdistribusi dan memiliki redundansi sehingga pelayanan bisa diberikan secara cepat dan tidak terganggu jika ada server yang mati. Organisasi tersebut juga mempunyai berbagai macam aplikasi yang dibuat dengan beragam bahasa pemrograman dan berjalan di berbagai platform yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu Firebird. Firebird adalah salah satu aplikasi R di DBMS Relation Database Management System yang bersifat open source. Awalnya adalah perusahaan Borland yang sekitar tahun 2000 mengeluarkan versi beta dari aplikasi database-nya, interbase-nya 6.0 dengan sifat open source. Beberapa kemampuan dari open source DBMS ini antara lain yang pertama, Firebird support dengan transaksi layaknya pada database komersial lainnya. Sebuah transaksi bisa di-commit atau di-rollback dengan mudah. Yang kedua, Firebird menggunakan sintaks standar untuk menciptakan suatu foreign key. Yang terakhir, Firebird support level locks. Secara default, Firebird menggunakan apa yang disebut dengan multi-version. Lalu untuk kemampuan dan kelebihan Firebird, yaitu beberapa kemampuan dari open source di BMS ini antara lain, yang pertama, Firebird support dengan transaksi layaknya pada database komersial lainnya. Yang kedua, Firebird menggunakan sintaks standar untuk menciptakan suatu foreign key. Dan yang terakhir, Firebird support level locks. Secara default, Firebird menggunakan apa yang disebut dengan multi-version. Hai, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat database di CMD. Untuk yang pertama kita tulis cd slash lalu xmpp/mysql/bin, lalu kita di sini tulis bin mysql spasi root. Lalu di sini kita akan membuat database-nya. Kita harus show database. Lalu dikarenakan belum ada database-nya, kita harus membuat. Di sini saya akan membuat create database. Nama saya Ana, lalu .2 semikolon. Di sini kita ketik MariaDB non use Ana semikolon.
Di sini database-nya sudah berubah. Lalu di sini kita buat create table, create table MHS. Lalu di sini kita akan masukkan npm char 20 char 8 saja, lalu nama char 20, dan yang terakhir alamat char alamat char 30, kita tutup kurung dan jangan lupa semikolon. Oke, di sini artinya kalau query oke berarti database-nya sudah masuk. Selanjutnya kita akan membuat mata kuliah, berarti create table mcool spasi, kita enter. Lalu seperti yang sebelumnya, kdmk char 5 mata kuliah char 25, lalu yang terakhir alamat char 30. Maaf, salah di sini berarti tabel makeful berarti SKS small in. Maaf, terjadi kesalahan, berarti SKS small in. Jangan lupa tutup kurung, terus semikolon. Error. Oke, di sini error. Kita akan membenarkannya. Kita akan membenarkannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah membuat create table mata kuliah dan create table nilai. Di sini KDMK berarti kode mata kuliah. Untuk selanjutnya kita buat nilainya, berarti insert into mahasiswa value, insert into mahasiswa values, kita enter. Di sini kita ketik 1 001, petik koma, nama saya Ana, petik koma, tinggal saya di Jakarta. Gitupun seterusnya. Kita koma, selanjutnya 002, nama Asop, tinggalnya di Depok.
Untuk mengerjakan ini harus teliti ya, jika tidak akan terjadi error seperti kejadian yang sebelumnya yang saya kerjakan. Oke, kita enter, lalu kita masukkan terakhir 003 Rehan, rumahnya di Koban. Untuk yang terakhir harus dikasih semikolon. Oke, ini sudah masuk, lalu selanjutnya kita buat insert into mcool values. Di sini kita akan masukkan satu, lalu kita masukkan mata kuliahnya, basis data, ketik 1, ketik 1 lagi, SKS-nya kita di sini masukkan 2, lalu tutup kurung, koma, ulangi seperti itu lagi, 2 kalkulus. Tiga, dan yang terakhir sama seperti tadi, sini kode mata kuliahnya 333, lalu mata kuliah agama, SKS-nya di sini kita ambil 4. Dan jangan lupa untuk semikolon. Oke, terjadi error lagi, tunggu sebentar ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan nilai values-nya. Lalu di sini kita untuk melihat tabelnya, kita tulis select bintang, from MHS. Oke, selanjutnya ini sudah terlihat tabel untuk from mahasiswanya. Selanjutnya di sini kita akan melihat tabel untuk mata kuliahnya, select bintang from mcool semikolon. Ini sudah terlihat. Lalu untuk yang terakhirnya kita akan melihat bintang, select bintang from nilai. Nah, ini sudah juga. Lalu yang terakhir kita akan lihat, kita akan menghitung jumlahnya, select bintang from mahasiswa natural nilai where titik need, kita beri ini 75 nilai titik final
75 semikolon. Oke, sedikit error. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan dan kekurangan, dikarenakan saya juga masih belajar tentang CMD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.